Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Barudin. Saya dari program studi S1 Pendidikan IPS Universitas Negeri Surabaya angkatan 2018. Saat ini saya sudah berada di salah satu tempat bersejarah di Kabupaten Nganjuk, tepatnya di Desa Jatisari, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Nah, apakah yang membuat tempat ini atau bangunan ini begitu bersejarah? Simak video ini sampai selesai. Di Desa Jatirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, terdapat bangunan tinggi menjulang di area lahan terbuka yang cukup luas. Bangunan ini ialah cerobong asap bekas pabrik gula Jatirejo pada masa kolonial Belanda di Indonesia. Warga sekitar biasa menyebutnya Setum Jati. Cerobong ini terbuat dari batu bata merah berdimensi 5 x 5 meter serta memiliki tinggi sekitar 30-40 meter. Menurut cerita warga setempat, Van Bomen adalah pejabat pabrik gula Jati sekitar tahun 1900. Saat itu wilayah Nganjuk di bawah penjajahan Belanda. Van den Bomen menjabat sebagai salah satu direktur NV Maatschappij tot Eksploitasie van de Suikerhonden Jati, perusahaan Belanda yang mendirikan pabrik gula Jati pada 1898 di Desa Jatirejo tersebut. Lahan seluas 11,8 hektar itu dulu adalah bangunan komplek pabrik yang besar. Namun saat terjadi agresi militer Belanda pada tahun 1949, bangunan pabrik gula itu dihancurkan oleh pasukan gerilya Jenderal Sudirman. Pasukan Sudirman menggempur dari markas persembunyian di hutan wilis Desa Bajulan, Kecamatan Loceret. Serangan itu bukan tanpa alasan. Selama beberapa hari bergerilya di Nganjuk, pasukan Jenderal Sudirman mendeteksi bahwa kompleks pabrik gula Jati itu digunakan sebagai markas komando militer terselubung serdadu Belanda. Pasukan Sudirman melakukan serangan mendadak dini hari menggunakan senapan api dan meriam hasil rampasan penjajah. Alhasil membuat ratusan tentara Belanda kocar-kacir. Serangan itu membuat ratusan nyawa melayang dan pertumpahan darah yang hebat dari kedua kubu. Nyaris seluruh bangunan pabrik luluh lantah dan hanya menyisakan sebuah cerobong asap yang masih kokoh hingga kini. Menurut riwayat sesepuh desa, cerobong itu sempat beberapa kali terkena serangan peluru meriam pasukan Jenderal Sudirman, tetapi tidak roboh. Bisa dilihat ada bekas lubang dan retakan dinding cerobong di bagian atas. Beberapa puing bangunan pabrik masih terlihat berserakan di sekitar cerobong. Selain itu, terdapat galian sumur besar yang berada di selatan Setum. Sebagian tembok pembatas area pabrik juga masih bisa ditemui di sekeliling lokasi. Dulu, warga memasang poster Van den Bomen di tepi lahan. Namun saat saya ke sini, saya sudah tidak menemuinya. Saat ini, bekas pabrik yang telah rata dengan tanah dikelola untuk lahan penanaman tebu oleh pabrik gula Merican Kediri. Kondisi tanah memang sangat subur untuk ditanami tebu, apalagi jarak dari Kabupaten Nganjuk dengan kota Kediri yang tidak terlalu jauh, membuat lahan ini sangat strategis dan cocok untuk dimanfaatkan. Berdasarkan pemantauan saya, lahan ini memang dikhususkan untuk menanam tebu, yang tidak memerlukan banyak air. Karena sejauh mata memandang, saya tidak menjumpai adanya sumber air seperti sungai maupun sumur bor yang biasa digunakan sebagai pendukung lahan pertanian. Untuk menuju lokasi ini, aksesnya sangat mudah, hanya berjarak sekitar 6 km arah selatan pusat kota Nganjuk. Lokasinya tepat berada di depan kantor Desa Jatirejo, Kecamatan Loceret. Ini cerobong asap yang masih berdiri kokoh tersebut menjadi salah satu ikon di Desa Jatirejo maupun Kabupaten Nganjuk yang biasa digunakan wisatawan sebagai latar untuk bersuah foto. Tidak perlu membayar tiket untuk mengunjungi bangunan bersejarah ini. Ketika masa tanam tebu tiba, wisatawan bisa melihat hamparan ladang tebu yang luas
dengan disertai bangunan kuno cerobong asap dari zaman penjajahan Belanda, serta view latar Gunung Wilis di sebelah selatan yang siap memanjakan mata.